Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya dalam Mutiara Pagi yang disiarkan melalui RRI Sumba. Dalam Mutiara Pagi kita pada kesempatan ini, saya akan membawakan renungan yang berjudul Menghargai Orang Lain, yang mana renungan ini didasarkan dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30. Mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa membuka kegiatan kita pada kesempatan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami memuji dan memuliakan Engkau ya Allah semesta langit dan bumi. Keagungan-Mu luhur mengatasi langit. Kami bersyukur kepadamu, karena Engkau telah melindungi kami dalam istirahat malam, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, kami hendak mengawali aktivitas kami pada pagi hari ini dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Sudilah kiranya ya Tuhan, Engkau membuka hati kami, agar kami mampu mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan sabda-Mu dalam seluruh perjalanan hidup kami. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Lukas. Dan katanya lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat di tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita pasti pernah mengenal pepatah ini. Tak kenal maka tak sayang. Pepatah ini mengajarkan kepada kita untuk bisa saling mengenal satu sama lain. Jika kita tidak mengenal seseorang, maka kita tidak mampu membangun komunikasi yang baik dengan orang itu. Allah menciptakan manusia
untuk hidup bersama satu sama lain. Dalam membangun komunitas hidup bersama, setiap orang harus saling mengenal. Ketika kita mengenal seseorang, maka akan timbul sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Saling menghargai dan menghormati juga merupakan salah satu dasar dalam membangun sebuah komunitas. Tanpa sikap menghargai, komunitas yang dibangun tidak akan bertahan dengan lama. Bahkan kita tidak dapat membangun sebuah komunitas hidup bersama. Saling menghargai dan menghormati bukan saja dibutuhkan dalam membangun hidup berkomunitas, tetapi juga merupakan nilai-nilai universal yang harus terus ditanamkan di dalam diri setiap manusia. Bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini mengajak kita untuk mampu menghargai satu sama lain. Jika kita membaca Injil hari ini secara keseluruhan, kita akan menemukan kisah tentang Yesus ditolak di Nazaret. Nazaret merupakan sebuah kota tempat Yesus dibesarkan. Orang-orang Nazaret pasti mengenal Yesus dengan baik. Namun, dalam bacaan Injil hari ini, yang terjadi sebaliknya. Orang-orang Nazaret yang mengenal Yesus dengan baik itu menolak keberadaan Yesus. Ada beberapa alasan yang dapat menjadi bahan permenungan kita mengapa orang-orang Nazaret menolak Yesus. Pertama, orang-orang Nazaret tidak percaya akan kata-kata Yesus yang indah itu, yang mana dapat kita temukan di ayat 22. Orang Nazaret tahu bahwa Yesus adalah anak seorang tukang kayu. Pada zaman itu, masyarakat biasa tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Pendidikan hanya diperuntukkan bagi keluarga raja ataupun orang-orang kaya saja. Jika Yesus mampu mengucapkan kata-kata yang indah, maka sudah pasti Yesus dididik dalam sebuah lingkungan yang baik. Mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang maha bijaksana. Yesus bisa melakukan apa saja yang dikehendakinya. Kedua, Yesus menyinggung masa lalu yang tidak siap untuk didengar oleh orang-orang Nazaret. Ada dua kisah masa lalu yang diangkat, yakni kisah tentang janda di Sarfat dan Naaman yang disembuhkan. Kita tahu bahwa Naaman bukanlah orang Israel. Dia adalah panglima bala tentara Syria yang merupakan musuh bangsa Israel. Bangsa Israel tidak bergaul dengan bangsa-bangsa lain karena bangsa-bangsa lain menyembah berhala-berhala. Keselamatan hanya diperuntukkan bagi mereka yang percaya kepada Allah saja. Dalam hal ini, bangsa Israel. Jika Yesus mengangkat kisah dari bangsa-bangsa lain, maka tentu saja hal itu tidak disukai oleh orang-orang Nazaret. Padahal, Yesus hendak menegaskan bahwa iman tidak hanya melekat pada satu bangsa saja. Iman menembusi batas-batas atau garis-garis adat istiadat dan suku bangsa. Ketiga, orang-orang Nazaret belum siap untuk menerima kabar gembira
yang diwartakan oleh Yesus. Setelah selesai membaca kitab suci, Yesus mengucapkan kata-kata ini, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Kata-kata Yesus ini menjadi penyebab mengapa orang-orang Nazaret menolak Yesus. Yesus menegaskan bahwa kabar gembira yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya nyata dalam diri Yesus Kristus. Yesus adalah Putra Allah yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus menggenapi nubuat para nabi seperti yang dikehendaki Bapanya. Namun, orang-orang Nazaret tidak siap untuk menerima kabar gembira itu. Pada akhirnya, mereka membawa Yesus ke sebuah tebing untuk melemparkannya. Namun, Yesus pergi. Tindakan orang-orang Nazaret ini merupakan tanda awal bahwa manusia menolak kedatangan Yesus dan hendak membinasakan Yesus. Dosa yang mempengaruhi hidup manusia membuat manusia menjadi buta nurani, sehingga selalu berusaha menolak kehendak dan kehadiran Allah di dalam diri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penolakan yang dilakukan oleh orang-orang Nazaret merupakan tanda bahwa mereka tidak menghargai orang lain, bahkan Tuhan sendiri. Di dalam kehidupan kita, seringkali kita menunjukkan tindakan tidak menghargai orang lain. Kita menolak keberadaan orang lain. Kita tidak menerima orang sebagaimana dirinya. Bahkan kita tidak menganggap keberadaan orang lain. Kita sering menghina dan menjelek-jelekan orang lain. Sikap dan perbuatan di atas menunjukkan bahwa kita tidak menghargai orang lain. Di dalam kitab suci, kita akan menemukan ajaran-ajaran Yesus untuk saling menghargai. Pertama, hukum cinta kasih. Ada dua hukum cinta kasih, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Yesus menghendaki agar orang mampu mengasihi orang lain. Tindakan mengasihi merupakan salah satu tanda bahwa kita menghargai orang lain. Orang yang mampu menghargai orang lain akan menunjukkan kasih yang besar kepada orang lain. Penghargaan kepada orang lain berarti menunjukkan kasih Allah kepada sesama. Kedua, kisah tentang orang Samaria yang baik hati. Kisah ini merupakan tindakan nyata dari sebuah kasih terhadap sesama. Dalam kisah ini, orang Samaria yang dianggap sebagai musuh orang Israel justru menunjukkan siapa sebenarnya sesama itu. Orang Samaria menunjukkan kasih yang menembus sekat-sekat perbedaan karena suku, golongan, kepercayaan, dan budaya. Ia tidak peduli dengan stigma-stigma negatif tentang bangsanya. Ia menunjukkan kasih yang sebenarnya yang harus dilakukan oleh semua orang. Kisah tentang orang Samaria yang baik hati menunjukkan bahwa di dalam iman dan ketaatan yang menyelamatkan terdapat belas kasih kepada mereka yang membutuhkan. Terdapat penghargaan kepada manusia sebagai pribadi yang bermartabat luhur. Ketiga, ketika Yesus mengampuni perempuan yang berdosa.
Kisah Injil ini menunjukkan penghargaan Yesus kepada martabat manusia. Dalam adat istiadat bangsa Yahudi, waktu itu perempuan merupakan manusia nomor 2. Perempuan dan laki-laki tidak memiliki derajat yang sama. Laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi dari perempuan. Sejak awal penciptaan, Allah menegaskan bahwa perempuan merupakan penolong yang sepadan bagi laki-laki. Sebagai penolong yang sepadan, perempuan memiliki derajat yang sama dengan laki-laki. Perempuan dan laki-laki diciptakan seturut citra Allah, karena itu memiliki martabat yang sama sebagai pribadi. Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa sejak awal mula Allah mengajarkan kepada manusia untuk saling menghargai satu sama lain. Saling menghargai bukan sekadar bertegur sapa dan menghormati orang lain. Saling menghargai juga berkaitan dengan bagaimana kita memperlakukan sesama manusia. Masa Prapaskah ini merupakan masa pertobatan dan permenungan bagi kita umat Katolik. Allah sendiri melalui para pemimpin gereja mengajarkan kepada kita untuk saling menghargai satu sama lain. Jika selama ini kita tidak menghargai orang lain, maka sudah saatnya kita menumbuhkan sikap ini di dalam diri kita. Jika kita bisa menghargai orang lain, maka kita pun akan dihargai. Namun, jangan menghargai supaya kita dihargai. Hargailah orang lain seperti diri sendiri, maka Allah akan terlebih dahulu menghargai kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, demikian renungan yang dapat saya bawakan. Mari kita menumbuhkan sikap saling menghargai agar kita mampu membangun komunitas hidup bersama yang baik. Mari kita tutup dengan doa. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkau menciptakan manusia untuk hidup bersama. Di dalam hidup bersama itu, kami harus saling menghargai agar mampu menciptakan komunitas hidup bersama yang baik. Sudilah kiranya Engkau menyadarkan kami akan pentingnya sikap saling menghargai, agar kami mampu menghargai sesama seperti kami menghargai diri kami sendiri. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.